1, 2, 3. Suaranya cetha enggak iki ya? Tes. Konnichiwa Pak, selamat siang. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, diberi kelancaran segala urusannya, dan semoga teman-teman yang ingin ke Jepang segera terwujud impiannya. Oh iya Pak, hari ini hari Senin, tapi kerjaan libur karena Sabtu Minggu masuk kerja ya kan. Jadi hari Senin ini Kaisa libur dan Shogane hari ini pada libur, tapi cuaca nggak bersahabat. Ya wes, kita duduk santai aja Pak di sini di dermaga sambil cerita-cerita perjalanan hidupku selama berjalan 4 tahun ini di sini, mulai dari berstatus pelajar Nihongo Gakko sampai sekarang bisa kerja. Suka duka hidup di Jepang selama hampir 4 tahun ini berjalan, aku akan share ke teman-teman, terutama kehidupanku saat masih menjadi pelajar Nihongo Gakko itu. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Jepang lewat program Nihongo Gakko, jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis, omongan-omongan manis yang katanya bisa sekolah sambil part time, gajinya gede gitu. Sekali lagi jangan tergiur. Nyatanya di sini tidak seperti itu. Jadi sekolah Nihongo Gakko sambil part time itu capeknya luar biasa. Pagi sekolah, siang part time sampai malam, dan gaji yang diperoleh itu ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman orangnya kuat, getol, rajin, part time ya bisa kecukupan buat untuk bayar SPP, biaya hidup di Jepang, dan mungkin ada sisa sedikit bisa untuk kirim ke rumah. Tapi ya sekali lagi itu capeknya luar biasa, menguras tenaga Pak. Oke Pak, jadi sebagai pelajar Nihongo Gakko nih ya, yang khususnya buat teman-teman yang tidak menerima kiriman dari orang tua atau biaya sekolahnya ditanggung sendiri, itu kalau mengandalkan satu part time itu tidak cukup, terus terang. Oke Pak, jadi waktu itu, waktu saya masih menjadi pelajar Nihongo Gakko, saya part time 2 tempat. Sebenarnya seminggu itu dibatasi 28 jam waktu part time-nya. Tapi kalau mengandalkan part time yang seminggu 28 jam itu gajinya sebulan itu kurang dari cukup Pak. Menurutku itu cuma bisa buat tabungan untuk bayar SPP selanjutnya. Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari di Jepang, bayar kos, makan, dan lain-lain itu kurang dari cukup. Makanya waktu itu saya ambil part time 2 tempat. Itu beratnya luar biasa, karena pagi dari jam 8 sampai jam 11.45 itu kita kerja, kemudian istirahat sebentar 2 jam buat aktivitas di luar sekolah ya, kayak nyuci, mandi, makan siang, ibadah. Terus itu dilanjutin part time di tempat satunya, di tempat yang pertama sampai kadang jam 6, kadang setengah 7, jam 7. Kemudian dilanjut part time malam, yaking, itu jam 10 sampai jam 5 subuh. Udah itu istirahat pagi itu ada waktu 2 jam setelah jam malam ya kan, sebelum berangkat sekolah itu ada waktu 2 jam saya pakai buat mandi, istirahat sebentar, sarapan, terus dilanjut sekolah lagi sampai jam 11.45 dan seterusnya Pak. Sabtu Minggu itu hampir tidak ada libur, karena kalau libur itu menurutku ya rugi, karena dengan tanggungan beban SPP yang begitu besarnya tiap semester itu hampir 30 juta, belum lagi ditambah biaya hidup di Jepang yang mahal. Makanya waktu masih berstatus Nihongo Gakko itu capeknya tuh 2 kali lipat dibanding dengan status kerja di Jepang ini Pak. Itu yang aku rasakan. Dan dengan kondisi yang seperti itu, tidak sedikit teman-teman yang waktu itu sudah menjadi pelajar Nihongo Gakko ya, mungkin tidak kuat dengan kehidupan yang seperti ini. Akhirnya di tahun kedua itu sebagian teman itu ada yang mengundurkan diri dan kembali ke negara, ke Indonesia Pak. Ini aku sambil makan Pak ya. Ini jam berapa ya? Udah siang kayaknya. Tadi beli ocha sama melon pan. Ini dalamnya kayak krim gitu sih. Coba Pak ya. Nanti
kita lanjut lagi ceritanya. Karena cuaca mendung yang satu ini kayaknya enak nih kalau menikmati suasana ini di tepi pantai sambil minum dan makan melon pan. Rotinya tuh kayak krenyes gitu Pak. Rasa susunya kuat. Namanya melon pan tapi rasa melonnya nggak ada ya. Itu di depan sana itu ada bangunan, mungkin nggak kelihatan ya. Di depan itu ada bangunan buat menjual hasil perikanan nelayan-nelayan sini, jadi masih fresh semua Pak. Di sini yang terkenal kayaknya teri kecil-kecil itu sama udang kecil-kecil itu. Ada restorannya juga tapi pasti mahal sih kalau yang segar-segar gitu. Dari jam 8 sampai 11.45 sekolah. Jam 1, jam 2 itu biasanya antara jam 1, jam 2 itu tergantung jadwal sih, jadwal part-time. Jam 1 sampai jam 5, kadang sampai jam 6 itu part-time di Pura Susi. Kemudian istirahat 2 jam. Kemudian jam 10 malam itu lanjut kerja malam. Dari jam 10 sampai jam 5, kadang jam 6. Kemudian istirahat bentar, jam 8 lanjut sekolah. Dan seterusnya Pak, itu capeknya luar biasa. Sekarang kita ngomongin enaknya dan nggak enaknya ke Jepang melalui Nihongaku ya. Menurutku enaknya itu ya kita banyak teman, banyak relasi. Nihongaku itu bisa buat batu loncatan Pak. Buat mereka yang ingin melanjutkan studinya di Jepang atau buat mereka yang ingin benar-benar berkarir di Jepang. Jadi di Nihongaku itu ada 2 program kalau di tempat waktu itu. Kelas karir sama kelas khusus buat persiapan mereka yang ingin melanjutkan studi di Jepang semacam universitas ataupun Senmongaku atau D3 di Jepang. Buat mereka yang ingin melanjutkan studi ke jenjang universitas ya di tahun kedua itu digembleng untuk menyusun apa namanya semacam kayak research plan gitu buat mencari universitas, dibekali buat mereka yang ujian apa namanya itu yang khusus buat anak Daigaku itu misal semacam TOEFL-nya Jepang lah gitu. Dan itu ya susahnya luar biasa. Dan satu lagi buat teman-teman ini yang ingin berkarir di Jepang, di dunia kerja Jepang itu ada kelas karir. Di situ nanti teman-teman diajari cara mensetsu, cara berpakaian, tata kramanya, dan cara mencari pekerjaan, terus kemudian cara menghubungi semacam HRD mungkin ya, melalui email, cara menulis email, pokoknya yang berkaitan dengan dunia kerja. Karena waktu itu saya ingin bekerja di Jepang kan, makanya waktu itu saya ambil kelas karir dan ya di situ dan dari situ saya mulai tahu oh begini tuh caranya mencari pekerjaan di Jepang, oh lewat gini, caranya ngirim email kayak gini gitu toh. Mana wah hujan Pak, hujan nih. Pulang kah? Gerimis Pak. Wow. Hujan nih, asli. Kita pulang yuk. Wah hujan Pak. Oke Pak, jadi karena mendungnya makin gelap dan gerimis mulai turun, kita pulang. Ini perjalanan pulang. Tenggorokanku haus Pak, kita beli minuman ini aja yuk. Beli kopi ini aja nanti buat ini Mas aktifan ya. Masih ada yang beli di sini kah? Biasanya sampai banyak sarang laba-laba gini ya. Tuh aku pernah soalnya beli minuman di Jiang gitu udah sampai kadaluarsa ya, tak buang. Ini semoga aman. Kok nggak bisa ya? Oh ada, ini udah habis. Kita cek dulu Pak kadaluarsanya Pak, soalnya Jiang gini nggak yakin aku sampai warnanya kayak gini. Mana kadaluarsanya nih? Oh ini 23 bulan 10, bentar lagi kan.
Dulu aku di Fujinomiya, di tempat tinggalku yang lama itu, pernah beli minuman di Jiangki yang udah sampai karat-karatan gitu, tak minumi rasanya udah basi ya. Karena tempat tinggalku sekarang ini deket banget sama pantai kan Pak, jadi kalau ada tsunami yang ngeri. Ini yang di lantai tengah itu 13,5 meter, ini di bawah ini kayak TK Pak, taman kanak-kanak, dan sepertinya tutup, udah ditutup dia karena mungkin tidak ada murid-muridnya, karena di berita itu karena Jepang itu angka kelahirannya menurun, dan mungkin di desa ini salah satu dampaknya Pak, karena kurangnya anak-anak kecil di sini, jadi TK ini tutup. Kasihan kali coy, itu padahal udah ada kolam renang ya kan di sana itu. Yang di paling top itu ada barisan-barisan pohon itu kan laut, udah laut lepas. Nah, jadi kalau ada tsunami 4,5 meter itu ya sampai sini. Makanya di setiap sudut itu pasti ada bangunan yang seperti aku naikin ini, evakuasi kalau tsunami tiba. Dan di atas ini ya seperti ini kondisinya. Ini tadi tuh aku di tempat lahan kosong, ini mau dibikin taman, tapi nggak tahu terbengkalai, nggak diterusin tamannya. Mungkin di sini karena kurangnya populasi atau gimana, nggak ngerti. Ada taman seluas ini udah mulai dibangun tapi nggak dilanjutin. Ini sebenarnya ada macam danau gitu mungkin ya. Terus jalannya udah dibagusin ya kan sampai sana, tapi yang namanya di desa Pak, nggak ada penduduknya. Desa hampir kayak desa mati. Wih, ini air dari mana ini? Wah, airnya jernih banget Pak. Air keluar dari mana ini? Dalam tanah kah? Lihat nih, pipanya bentuknya seret ini kan. Ini bukan air limbah kan? Air tanah kah? Seger banget sih. Airnya jernih banget ya. Masa iya air pump? Wah, banyak air, sepatuku kena lumpur dong. Cuci dulu Pak. Wah, durek. Kotor tuh. Waduh. Airnya jernih banget. Airnya dibuang cuma-cuma gitu, air pump kayaknya rugi banget ya kan dibuang siang ini. Tapi nanti tahun depan itu insya Allah aku keluar dari desa ini, cari tempat kerja baru, tinggal di tempat yang kota dikit lah, jangan terlalu desa gini. Di sini aku cukup 1 tahun ini aja kayaknya, karena nanti ada kehidupan baru, jadi Shogun harus pindah ke tempat yang baru. Insya Allah sih daerah Kanagawa, di daerah Kanto sana. Kanto itu yang sekitaran Tokyo, entah Saitama, entah Yokohama, penting jangan di Tokyonya. Kalau Tokyonya terlalu kota banget nggak seneng aku. Pinggiran-pinggiran Tokyo malah enak Pak. Ini tanaman-tanaman orang sini nih, nanam tomat, itu ada sawi, dan rumah-rumah di sini seperti ini Pak bangunannya. Di salah satu rumah ini nih ada penghuninya yang punya hewan peliharaan unik banget, burung elang Pak. Ada di situ nih, di ini nih, sangkar gede ini, kuning depan rumah dia ini. Kok nggak ada bunyi ya? Biasanya orangnya duduk di sini. Kelihatan nih, ditutupi di situ. Mau rekam dekat takut dikira kenapa-napa ya kan. Kita pulang aja yuk. Oke Pak, udah sampai kos-kosan, habis ini kita edit. Kalau bisa selesai hari ini nanti malam tayang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton vlogku. Kalau terhibur jangan lupa like dan komen dan share. Yuhu, salam dari tengah sawah. Sekarang bukan lereng Fuji. Hehe, bye bye.